Halo lagi sahabat si Ember, berkat Tuhan. Berarti kalian benar-benar curious tentang Santo Antonius dari Padua. Good, ya? Oke. Nah, namanya Santo Antonius dari Padua. Dari Padua. Nah, Padua itu berarti nama tempat, ya kan? Tahu nggak Padua itu di mana? Nah, Padua itu salah satu kota. Saya juga nggak tahu sih, belum pernah ke sana. Kecil atau gede saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini di Italia, ya. Padua ini di Italia. Nah, tahu nggak Santo Antonius dari Padua itu orang mana? Nah, yang nebak orang Italia, ya udah langsung salah, ya. Dia bukan orang Italia dan namanya bukan Antonius, nama sebenarnya, ya. Dengerin. Sebenarnya Antonius ini lahirnya di Lisbon, ya. Di mana itu? Portugal. Jadi dia nih mungkin saudaranya Cristiano Ronaldo, ya. Lahir tahun 1195. Namanya siapa? Fernando, ya. Bukan Antonius tapi Fernando. Dia anak tunggal. Waduh. Anak tunggal pasangan Martin dan Maria Bulham. Ini pasangan yang cukup terhormat, terpandang di kota itu, ya. Fernando anaknya cerdas, hatinya lurus, tapi pendiriannya kuat, gitu, ya. Orang tuanya sangat kepingin agar anaknya kelak menjadi orang terkenal, ya, kayak Cristiano Ronaldo. Waktu umur 11 tahun, kasihan, dua orang tuanya meninggal, jadi dia jadi anak yatim piatu, lalu dipelihara, dibesarkan oleh pamannya, ya. Waktu umurnya 15 tahun, Fernando merasa terpanggil menjadi seorang imam, ya. Tapi pamannya nggak setuju, gitu. Tapi tadi kan saya udah bilang, pendiriannya si Fernando ini kuat, ya. Jadi meskipun pamannya nggak setuju, dia nggak peduli, dia maju terus. Akhirnya ya pamannya ngalah, dikasih izin juga. Nah, mungkin kalian ada yang udah tahu kalau Santo Antonius dari Padua ini adalah salah seorang kudus yang menjadi anggota atau bagian dari Ordo Fransiskan, ya, atau OFM. Jadi dia seorang Fransiskan. Tapi waktu pertama kali dia memulai perjalanan panggilannya, dia nggak langsung masuk biara Fransiskan itu, ya. Dia masuk mana? Nah, diceritakan bahwa dia masuk biara Agustinian, ya. Masuk biara Santo Agustinus di Lisabon itu. 2 tahun kemudian dia ditugaskan belajar di Coimbra. Nah, Coimbra, dia belajar 9 tahun di Universitas Coimbra, belajar dengan tekun dan menjalin persahabatan dengan, nah ini mulai kenal para pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi mulai kenal dengan para Fransiskan, kenal dengan Santo Fransiskus Assisi secara nggak langsung, ya. Waktu dia di Coimbra itu ada jenazah 5 orang martir anggota Ordo Fransiskan ini dikirim pulang dari Maroko, datang ke Coimbra, ya, dan disemayamkan di biaranya. Nama 5 imam itu adalah Santo Bernard, Otto, Petrus, Accursia, dan Ainto, ya. Nah, singkat cerita mereka ini karena mewartakan Injil lalu dimartir. Jadi mereka dibunuh di sana. Nah, Antonius yang tahu cerita itu kemudian tergerak hatinya, berkobar-kobar hatinya, ya. Dia yang lagi belajar pegang buku, tiba-tiba bangun berdiri, lalu tutup bukunya, lalu dia bilang, "Teman-temanku telah mati demi Tuhan. Apakah aku akan duduk-duduk terus mempelajari buku?" Ya.
Akhirnya dia memutuskan untuk pindah, join ke OFM, masuk ke Fransiskan atau Ordo Saudara-saudara Dina, dengan tujuan agar dapat segera ditugaskan ke Maroko. Dia mau mewartakan Injil, mungkin mau mati jadi martir juga. Nah, supaya ia pun juga dapat menjadi saksi sekaligus martir Kristus. Akhirnya Fernando diterima di Ordo Fransiskus dengan nama Antonius. Jadi dia mulai Antonius di situ. Apakah dia berhasil pergi ke Maroko untuk mewartakan Injil? Sayang, 1000 sayang. Ya, begitu sampai di Maroko, dia sakit. Jadi ditarik pulang lagi. Jadi ke Marokonya berhasil, tapi rencananya, keinginannya untuk mewartakan Injil bahkan jadi martir, dia nggak bisa dapatkan. Ya. Nah, karena itu dia kembali pulang, lalu di Perancis dia bekerja, berkhotbah, mempertobatkan banyak orang, ya, melakukan banyak mujizat, ya. Di Perancis, di Sisilia, di Italia, 9 tahun dia kerja di sana. Dia seorang pengkhotbah yang ulung. Kemanapun dia pergi, dia berkhotbah dan orang banyak datang berduyun-duyun mendengarkan khotbahnya. Ya. Menurut legenda bahkan, dengerin, ikan-ikan ya di danau itu muncul ke permukaan dengerin khotbahnya. Wow, berarti dia bisa ngomong bahasa ikan. Nah, Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil sehingga ia sering lupa makan dan kurang istirahat. Jadi kurus kayak saya. Ya. Karena itu ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Arsela dekat Padua. Nah, ini dia tanggal 13 Juni 1231 dalam usia hampir 36 tahun. Ya. Nah, jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua. Setahun kemudian, ya, katanya tadi ada sumber lain yang bilang 352 hari kemudian, ya, jadi hampir setahun, ya, dia dikanonisasi, dia digelari kudus oleh Paus Gregorius ke-9. Nah, karena meninggalnya tanggal 13 Juni, maka peringatannya juga dirayakan pada tanggal 13 Juni. Sekarang beberapa keistimewaan, ya, beberapa keistimewaan. Dalam tradisi gambar Santo Antonius, waktu itu belum ada foto ya, dia nggak bisa selfie. Lukisan-lukisan, gambar-gambar Santo Antonius menunjukkan Santo Antonius ini memeluk kanak-kanak Yesus dan juga kitab suci. Ya. Nah, kenapa digambarkan memeluk kanak-kanak Yesus? Ada ceritanya lagi. Ya. Suatu hari, Santo Antonius bermalam di rumah seorang temannya, namanya Lord of Châteauneuf. Susah ya. Oh iya, nanti kalian bisa cek di yesaya.indocell.net. Ini saya nyontek juga. Nah, Santo Antonius berdoa dengan kusyuk hingga larut malam. Tiba-tiba ruangan kamarnya dipenuhi oleh sinar yang sangat terang, lebih terang dari ini, ya, lebih terang dari sinar matahari, katanya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Santo Antonius dalam rupa seorang anak kecil. Temannya itu melihat ada cahaya terang lewat bawah pintunya kamarnya Antonius. Lalu penasaran, intiplah dia lewat lubang kunci. Ya. Dia melihat seorang anak kecil yang elok parasnya sedang berdiri di atas buku sambil memeluk leher Santo Antonius dengan kedua belah tangannya. Gitu. Ya. Nah, entah gimana, entah sudah selesai atau gimana, mungkin kedengaran yang ngintip itu, Santo Antonius keluar dan ada si temennya itu. Lalu dia pesan, bro, jangan cerita-cerita ya, selama gue masih hidup, jangan kasih tahu siapa-siapa tentang pengalaman ini. Gitu. Jadi Yesus atau kanak-kanak Yesus pernah menampakkan diri kepada Antonius dan memeluk lehernya. Makanya kemudian mungkin cerita itu menyebar dan akhirnya lukisan-lukisannya, gambar-gambarnya menggambarkan dia memeluk anak-anak Yesus.
Terus, kenapa digambarkan memeluk kitab suci? Ya, kalau ini singkat aja, pasti kalian juga udah bisa menduga mengkaitkan. Karena Santo Antonius ini kan pengkhotbah ulung. Nah, dia bisa berkhotbah gimana? Ya, tentu karena dia sendiri mengenal, mencintai kitab suci dengan amat baik. Ya. Mengenal, mencintai, mewartakan sabda Allah dengan begitu baik. Nah, mungkin waktu sekolahnya di Coimbra itu, dia belajar kitab suci dengan serius. Jadi, begitu terdidik dan ahli dalam kitab suci. Sampai-sampai Paus Pius ke-12 memaklumkannya sebagai doktor evangelis atau doktor kitab suci. Dahsyat. Kalian baca nggak kitab suci? Baca. Nggak harus jadi dokter, tapi penting untuk hidup. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Kenapa Santo Antonius dipercaya sebagai penolong dalam situasi kehilangan barang-barang? Jadi kita bisa minta tolong dia ya untuk menemukan barang-barang kita yang hilang. Gitu. Jadi ada lagi ceritanya ya. Dia ini punya sebuah buku Mazmur ya. Mungkin maksudnya buku ibadat harian yang isinya Mazmur-Mazmur. Saya nggak tahu juga ya, ini dugaan saya. Nah, buku itu sangat berarti baginya. Satu ketika, kenapa berarti? Karena mungkin dipakai berdoa dan dia banyak coret-coret di situ ternyata. Coret-coret catatan, komentar-komentar ya untuk mengajar para muridnya di Ordo di Biara. Ya, dia mengajar para novis, jadi para biarawan baru. Nah, pada waktu itu ada seorang novis, jadi ada seorang yang masih dalam masa percobaan, jadi anak baru lah istilahnya ya. Mulai bosen, gak kerasan, gak betah dengan hidup biara, akhirnya lari dari biara, tapi entah kenapa kok bawa buku Mazmurnya si Santo Antonius ini ya kan dia kehilangan dong, dia sedih gitu karena dia sangat mencintai buku ini sangat berarti. Lalu kembali dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya bukunya diketemukan atau dikembalikan kepadanya. Emang dasar Tuhan baik ya. Doanya dikabulkan, doanya dijawab. Si novis yang lari ini hatinya nggak tenang. Akhirnya balik lagi ke biara ngembaliin buku itu sambil minta maaf. Apa yang terjadi? Ya tentu karena Antonius baik, dimaafinlah si novis ini, dan waktu dia mau masuk lagi juga diterima, boleh gitu ya, silahkan gitu. Nah, karena cerita itulah, karena cerita bahwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan doanya dikabulkan, nah, kita pun atau orang-orang dulu gitu ya mungkin percaya kalau minta tolong dia doain juga maka barang-barangnya ketemu. Nah, sekarang banyak orang juga percaya seperti itu gitu. Jadi kalian juga bisa minta tolong Santo Antonius kalau kalian kehilangan macam-macam barang. Kalau kehilangan pasangan atau gebetan gimana? Bisa nggak? Ya, saya nggak tahu. Tapi ada juga sumber yang bilang kita bisa juga berdoa kepada Santo Antonius untuk pasangan hidup yang baik, istri atau suami yang baik, yang seiman. Nah, bisa kita minta tolong doa Santo Antonius juga. Jadi bukan pacar yang hilang, ya, dibawa pelakor atau dibawa apalah itu namanya, tapi berdoa supaya dapat pasangan hidup yang baik, baik suami atau istri. Ya. Baik, kayaknya udah cukup panjang, ya. Semoga nggak bosan, semoga mendapat wawasan yang baru, yang berguna. Ya. Nah, jadi cerita tentang orang kudus itu bukan cuman cerita-cerita aja. Soal benar atau enggaknya mungkin tidak terlalu penting lagi sekarang ya, karena sudah lama sekali. Tetapi yang perlu kita pelajari adalah nilai-nilainya ya.
seperti dia sangat mencintai Tuhannya, ya, pendiriannya kuat, dia mau mewartakan Injil, bahkan dia siap menjadi martir gitu, meskipun akhirnya kejadian, tapi dia punya semangat yang besar, ya. Akhirnya dia tetap mewartakan Injil dengan khotbah-khotbahnya gitu. Dan dia yakin dengan imannya itu dan bisa tadi menunjukkan bahwa sungguh-sungguh ada Kristus yang hadir dalam Ekaristi, sampai si keledai aja tunduk menyembah, ya. Lalu dia juga percaya pada kuasa doa, pada kuasa Tuhan. Nah, dia berdoa waktu barangnya hilang dan dia dikabulkan doanya, ya. Jadi hal-hal itulah yang perlu kita pelajari dan coba kita teladani dari Santo Antonius, atau kalau ada orang-orang kudus lainnya juga hal-hal begitu yang diteladani, ya. Jadi bukan cuma minta-minta tolong aja, tapi kita mesti meneladani keutamaannya, kebajikannya, ya. Begitu. Oke. Beberapa hal lagi kecil-kecil kayak ini nih. Dia disebut sebagai santo atau orang kudus dunia katanya, karena dia dihormati di seluruh dunia, ya. Ya sebenarnya mungkin paling luas lah, ya. Mungkin orang-orang kudus lainnya ada di negara-negara tertentu aja, nah dia yang paling banyak gitu. Terus dia juga yang katanya paling banyak melakukan mujizat. Ya, nggak tahu benar apa enggak dan nggak terlalu penting lagi-lagi, ya. Gitu. Yang penting adalah kita belajar meneladani keutamaan kebajikannya. Oke, terima kasih banyak sudah dengerin. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Berkat Tuhan.